Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alnahu fi qararin makin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa lam yakhsha illallah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas man tala umruhu wa hasana amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'amaluhu. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, wabil khusus dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, remaja dan remaji, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama untuk menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu di thalabil ilmi. Karena ini adalah merupakan kewajiban yang hendaknya kita lakukan dan hendaknya senantiasa jangan sampai terputus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Innal malaikata tadau ajnihataha li talabil ilmi ridwan bima yatlub. Mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena senang, karena ridha terhadap orang yang menuntut ilmu. Bahkan orang yang ilmu itu 1 jam saja tidak tiduran, tidak celentang, duduk saja, tidak sambil berdiri, duduk doang, tidak sambil main-main, itu lebih baik daripada kamu beribadah. Jadi intinya bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu pahalanya sangat besar. Semakin jauh jaraknya, semakin sedikit pahalanya. Apalagi kalau nempel di masjid, dekat di masjid, itu pahalanya sedikit ketimbang yang datangnya jauh. Mungkin Anda dari sini, yang dari Kerawang ada mana? Ya, dari Bekasi ada. Dari Bogor ada. Nah, itu pahalanya lebih besar lagi kalau orang yang menuntut ilmu. Makanya jangan sampai menyesal. Saya nyesel datang ke sini, gak ngapa-ngapain ya. Karena apa? Karena setiap langkah kita, niat kita itu bernilaikan pahala, ya, menilaikan pahala. Saya kok belajarnya ya cuman segini saja, cuman beberapa orang saja. Sudah niatnya, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengajak temannya untuk mengaji, itu pahalanya sangat besar. Jadi jangan pelit-pelit mendapatkan pahala.
raih terus pahala sebanyak-banyaknya ya, untuk mengajak teman kita untuk datang ke tempat pengajian. Dan jangan ragu, waduh saya kalau ngajak nanti ya diomelin sama orang tuanya. Pokoknya intinya kalau mengaji itu harus ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajid Innama ya'muru masajid Allahi man amana billah man amana billahi wa bil yawmil akhir, yang artinya innama ya'muru masajid Allah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Siapa mereka? Yang pertama adalah man amana billah, pasti dia orang yang beriman. Jadi kalau ada yang memakmurkan masjid, meramaikan masjid, menjadikan masjid adalah tempat untuk beribadah, maka yakinlah bahwa itu adalah orang yang beriman. Kalau tidak beriman, dia tidak mungkin di masjid. Kalau dia senangnya dia main gaplek, senang main judi, nggak bakal di masjid. Karena masjid itu pasti untuk beribadah. Yakinlah bahwa orang-orang yang di masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di masjid jangan curiga. Ada orang Gojek berhenti ke sini ya, kemudian dia waduh jangan-jangan dia mau ngapain tuh ya. Jangan curiga, dia pasti mau sholat. Kalau cuma kencing doang ya mungkin bukan di sini, pasti dia mau sholat. Habis kencing langsung wudu, langsung sholat. Nah itu, jadi jangan curiga. Ada yang datang ke masjid dicurigain, wah itu jangan teroris. Nah jangan. Kalau datang ke masjid pasti dia adalah orang yang beriman. Tapi ada kejadian tuh mungkin ya, di beberapa masjid ternyata ke masjid dia mau nyolong kotak amal. Nah itu niatnya beda lagi ya. Itu mungkin dia ke masjid itu niatnya bukan untuk sholat. Nah itu bukan orangnya beriman ya, karena dia tujuannya bukan memakmurkan masjid, tapi untuk merugikan masjid. Nah, masa dicolong aja ya kotaknya, itu ini merugikan masjid. Jadi orang yang beriman dia pasti dia untuk memakmurkan masjid ya, untuk meramaikan masjid. Jadi jangan ragu. Makanya sekarang kalian tahu ya, ada di sana itu para pemuda yang sejuta pemuda sejuta masjid. Nah itu adalah harus kita contoh. Jadi anak muda itu harus aktif di dalam masjid. Nah karena itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngopi boleh di masjid, boleh? Merokok boleh? Di luar ya. Ya. Nyusu boleh? Boleh. Ya, koi susu gitu. Ya. Jadi boleh itu. Internetan boleh? Boleh. Kalau ada boleh ya. Jadi intinya di masjid itu bukan untuk ya bersenang-senang, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh di masjid tiduran? Nah, ya. Tiduran itu di masjid ya boleh saja. Tapi tidurannya menunggu ibadah. Jangan tempat tidur di masjid ya.
Sekali-kali kalau misalkan kita lagi lelah, nunggu umpamanya nih nunggu waktu zuhur dikit lagi gitu ya, jam 11 tidur di masjid boleh ya, atau misalkan nunggu subuh, nah tiduran dulu di masjid nunggu subuh boleh, tapi jangan semalaman ya, dari sore bawa kasur tidur di masjid gitu, tidur doang gitu, nah, itu ya nggak boleh aja. Jadi orang yang beriman itu pasti dia memakmurkan masjid ya. Ini kan kadang masjidnya bukan dijadikan sebagai tempat ibadah ya. Ada juga yang seperti itu, tapi sedikit ya. Mudah-mudahan kita semua menjadikan masjid adalah tempat beribadah. Itu yang pertama. Jadi man amana billah. Kemudian yang kedua adalah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Jadi hari kiamat dia percaya yakin bahwasanya akan datang hari kiamat. Yakin apa tidak hari kiamat datang? Benar. Masih ada. Buktinya mana? Jadi kiamat itu sebenarnya sudah terjadi, cuman kiamat kecil. Di Aceh ada gempa, ada kan? Nah, hancur nggak itu ya? Kemudian tsunami ya banyak juga. Kemudian gempa bumi melanda. Kemudian angin puting beliung ya. Longsor, ada nggak longsor? Ada kan? Dikit-dikit, nggak langsung semuanya kan, dikit-dikit tuh. Terus apa lagi? Bencana banjir ada nggak? Di Sukabumi kemarin ada juga. Banyak nggak korbannya? Banyak. Nah itu udah ciri-ciri kiamat, sudah ketahuan ya, seperti itu ya. Apakah di dunia ini semuanya akan hidup lama? Tentu tidak ya. Apa yang kita miliki ada nggak yang lama? Mobil yang kita punya rusak nggak? Motor beli baru terus nggak? Baju kita baru terus nggak? Nggak kan? Nah, nggak, semuanya pasti akan rusak, akan binasa. Semuanya akan binasa, ada waktunya. Jadi jangan sampai kita tidak meyakini dengan hari akhir, padahal kenyataannya sudah banyak terjadi. Jadi orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Di kiamat itu sudah terjadi, sebenarnya cuma kiamat kecil, sugro ya. Nanti ada kiamat kubronya, yaitu seluruh ya alam ini akan dihancurkan semuanya. Yang ada di isi muka bumi ini akan dihancurkan. Nah setelah itu baru ada hari kebangkitan. Nah, jadi orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah wa iqamis shalah, yaitu orang yang mendirikan sholat. Jadi orang yang memakmurkan itu mendirikan sholat. Kalau mendirikan itu bukan mengerjakan, artinya mendirikan itu dia melaksanakan sholat terus menerus gitu. Nah jadi iqamis shalah, mendirikan sholat. Sholat berapa waktu? Yaitu 5 waktu. Sholat 5 waktu apa tidak? Di sini semuanya 5 waktu ya. 5 waktu. Zuhur sholat, maghrib sholat, asar, isya, subuh, siangan gitu. Jadi ini selalu subuh masalahnya, kesiangan katanya. Apakah kesiangan itu enggak sholat? Jadi kesiangan itu subuh juga sholat. Jangan alasan kesiangan saya sholat subuh, jangan. Bangunnya kapan Ustaz? Zuhur ya, subuh terlalu itu. Tidur jam 4, giliran mau subuh bangun zuhur, naudzubillah. Sholat dulu. Ada subuh waktu. Karena yang wajib adalah sholat subuh. Nah, kalau yang lainnya, umpamanya bangun tahajud jam 1 sholat tahajud, kemudian tidur jam 4 nggak sholat subuh, nah itu juga sama. Innalillahi ya. Jadi intinya yang wajib dulu, yang wajib kita pentingkan ya. Jadi kalau sholat subuh sholat wajib, maka sholat subuh harus kita laksanakan, kita kerjakan sebagai umat muslim. Siap subuh? Bagaimana sih caranya supaya bisa sholat subuh?
tidurnya jangan terlalu malam ya. Jangan terlalu malam tidurnya. Paling tidak jam 2 udah tidur itu. Ini jam 2 belum tidur. Nah, jadi biasakan tidurnya lebih awal. Biarin tidurnya sebentar, bisa umpamanya tidur jam 11 sampai jam 2 boleh ya. Terus kesananya gak usah tidur lagi. Bisa nggak seperti itu? Nanti kapan tidur lagi? Kalau nggak kerja pagi ya boleh nanti mungkin gunakan untuk tidur siang harinya. Tapi diusahakan jangan kelewat sholat subuh. Jadi orang-orang yang beriman, orang yang makmurkan masjid pasti sholat 5 waktu. Nah, jadi intinya kalau kita ingin makmurkan masjid harus sholat. Ini kadang-kadang giliran acara di masjid baru rame-rame ya datang ya ke masjid. Giliran sholatnya tidak. Nah ini juga berbahaya juga. Seharusnya ketika sholat, kita di masjid sehingga kita ngikutin acara yang lainnya juga ya. Karena sholat itu adalah yang lebih utama dari segala-galanya. Ya jadi intinya sholat ini adalah merupakan tiang agama. Jadi kalau nggak ada tiangnya, bangunan itu akan roboh. Kita punya rumah, pondasinya sangat kuat, pagarnya sangat kuat, kemudian atapnya sangat kuat, tiangnya nggak ada, nggak pasti akan roboh. Dan sholat ini adalah yang paling pertama ditanya pada hari kiamat. Apakah ditanyakan tentang rumahnya dulu? Tidak. Ditanyakan tentang kendaraan bagus dulu? Tidak. Jadi yang paling pertama adalah ditanyakan sholat. Oleh karena itu maka fondasi sholat ini yang harus kita pentingkan ya. Yang belum sholat nih, misalkan yang sudah SMP masih belum sholat 5 waktu, diusahakan bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Dan itu dipentingkan gitu, dipentingkan. Jadi sholat itu kalau kita pentingkan maka insya Allah segala-galanya akan berubah. Kehidupan kita akan lebih baik ya. Kalau kita mementingkan sholat. Ada nggak yang sholat karena sholat dia miskin? Ya. Jadi orang sholat itu insya Allah jamin itu orang sholat. Yang nggak sholat aja dijamin oleh Allah ya. Kalau kasih rezeki apalagi yang sholat, pasti Allah lebih banyak memberikan rezekinya. Rezeki itu bukan berupa uang saja, ya enggak? Nah, rezeki itu berupa kesehatan, ya. Rezeki itu berupa keamanan, gitu ya. Rezeki itu berupa ketenangan. Itu rezeki semuanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti orang yang banyak duit itu nikmat. Bukan berarti orang banyak duit itu dia senang. Kenapa? Karena mungkin dia tidak ada ketenangan batin. Karena ketenangan batin itu adalah karena ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya tentram, dan ingatlah bahwasanya ketentraman itu, kebahagiaan itu dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selalu ingat kepada Allah, hatinya menjadi tentram. Jadi jangan berpikiran, wah saya mah nggak punya duit, duitnya sedikit gitu ya. Bagaimana saya bahagia, bagaimana senang, ya. Jadi ketentraman itu bukan karena harta. Jadi diberikan kesehatan, ketenangan, itu juga keamanan juga itu adalah merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi yang ketiga adalah wa iqamis shalah, itu mendirikan salat. Kemudian yang keempat yang memakmurkan masjid itu adalah wa itaiz zakah, itu membayar, menunaikan zakat. Nanti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu dia menunaikan zakat, membayar zakat. Kalau punya duit. Apakah kita bisa zakat? Bisa nggak zakat kita? Bisa. Bisa ya. Ini mungkin ada yang di sini ada yang gajinya 10 juta ke atas itu ya. Ada nggak? Ya, ada yang 20 juta ke atas itu ya. Ya, ada yang 5 juta, itu juga boleh berhak untuk berzakat. Ya, keluarkan 2,5%-nya
umpamanya punya uang 1 juta, itu disodakokan ya berapa? 25.000. Kalau 5 juta berarti berapa? Ya sekitar antara 1.250.000 gitu ya. Nah itu dikeluarkan. Seberapa? Nah, selama 1 tahun ya. Nah, ini dikeluarkan. Jadi penghasilan kita dikeluarkan. Baik itu dengan sodako, baik itu zakat, itu dikeluarkan. Untuk kemana ngasihnya? Yaitu untuk kepentingan masjid ya. Dan di masjid ini untuk digunakan untuk kepentingan keperluan adalah jamaah dan kepentingan untuk pengajian dan sebagainya. Jadi kalau kita menunaikan zakat, jadi maka itu adalah berarti memakmurkan masjid ya, memakmurkan masjid. Nah, jadi dibiasakan untuk bersodakoh ya, berinfak ya. Nah, karena itu adalah merupakan salah satu untuk memajukan umat muslim. Karena dengan zakat, dengan sodakoh itu pasti akan kuat ya. Nah, jadi jangan sayang-sayang kita memberikan sodakoh, memberikan zakat. Saya mau boro-boro zakat, boro-boro sodakoh, itu biasanya gitu ya. Ya, saya buat makan saya aja kurang. Selalu begitu. Kalau kita tidak paksakan 1.000, 2.000, 3.000, kita nggak paksakan sodakoh, itu tidak akan bisa bersodakoh lamanya. Jadi harus dipaksakan, ya. Itu caranya agar kita senantiasa bersodakoh, ya, berinfak, berzakat. Nah itu, jadi yang keempat ini untuk memakmurkan masjid adalah wa ita'iz zakah, yaitu menunaikan zakat. Dan yang terakhir, yang kelima, walam yakhsha illallah. Nah, orang yang memakmurkan masjid itu dia tidak takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala takutnya. Tidak takut kepada selain Allah, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi intinya kalau kita ingin memakmurkan masjid, maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada selain Allah, tidak takut kepada selain Allah, apa? Jin ya. Semuanya ya. Segala kejahatan itu tidak takut. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang takutnya. Nah, itu orang yang memakmurkan masjid. Jadi intinya yang memakmurkan masjid itu yang pertama adalah dengan apa? Dengan yaitu orang yang beriman, memiliki keimanan, orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah yakin terhadap hari akhir, hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah dia mendirikan sholat lima waktu. Dan yang keempat adalah menunaikan zakat atau membayar zakat. Dan juga yang kelima adalah hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.